Volume atau kapasitas adalah penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Benda itu bisa berupa benda beraturan ataupun benda yang tidak beraturan. Pada pembahasan kali ini, kita akan belajar tentang volume bangun ruang, sisi datar, dan lengkung. Di antaranya prisma, limas, kerucut, dan bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pembelajaran matematika tentang volume prisma segitiga dan juga volume prisma segi empat. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan selalu dimudahkan dalam belajar, selalu diberi semangat untuk menuntut ilmu. Untuk memulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin Allahumma amin. Semoga Allah meridhoi kegiatan kita dan kita diberi kemudahan dalam menangkap pembelajaran hari ini, serta ilmu yang bermanfaat untuk kemudian hari. Kompetensi dasar hari ini adalah tentang menjelaskan bangun ruang. Setelah pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian bisa menghitung volume bangun ruang, terutama prisma segitiga dan juga prisma segi empat. Nah, yang pertama prisma segitiga. Prisma segitiga memiliki alas dan atap yang berbentuk segitiga, ukuran dan bentuknya sama, serta kongruen. Nah, di sini ada atapnya berbentuk segitiga dan alasnya juga berbentuk segitiga dan ukurannya sama. Prisma segitiga juga memiliki tinggi prisma serta tinggi segitiga. Untuk mencari volume prisma segitiga, setengah alas segitiga, nih alas segitiga ini alasnya yang di bawah ini, alas segitiga dan tinggi segitiga. Setengah dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga dan dikali tinggi prisma. Di sini ada contoh cara menghitung prisma segitiga. Prisma segitiga yang memiliki alas segitiga 5 cm, tinggi prisma 10 cm, dan tinggi segitiga 3 cm, maka kita harus masukkan dulu rumusnya. Rumusnya adalah setengah alas segitiga. Nah, alasnya 5 cm dikali tinggi segitiga, tingginya 3 cm. Lalu dikali tinggi prisma. Tinggi prismanya adalah 10 cm. Nah, setengah alas segitiga dikali tinggi segitiga dikali tinggi prisma. Kita masukkan angkanya ke dalam rumus. Nih,
setengah dikali 5 cm, 5 itu adalah alas segitiga, dan 3 cm-nya adalah tinggi segitiga, lalu dikali tinggi prisma 10 cm. 5 dikali 3 adalah 15 cm. 2-nya ini turunan dari setengah. Jadi 15 dibagi 2 lalu dikali 10 cm. 15 dibagi 2 hasilnya 7,5 dikali 10 cm. Karena tinggi prisma belum kita hitung, maka 10-nya terus diturunkan sampai nanti akhirnya dihitung. Nah, terakhir kita menghitung 7,5 dikali 10 cm dari tinggi prisma. Untuk menghitung angka puluhan dan koma, kita tinggal menghilangkan 0 dan menghilangkan koma. Ya, jadi 75 dikali 1. Artinya 75 cm pangkat 3. Nah, lalu prisma segi 4. Prisma segi 4 di sini Ibu contohkan segi 4 sama sisi atau kubus ya, biasa kita kenal dengan kubus. Prisma segi 4 sama sisi. Sisi-sisinya semuanya sama. Atasnya, bawahnya, samping kanan, samping kiri, depan belakang, semua bentuk dan ukurannya sama. Prisma juga sama memiliki atap, dia juga memiliki alas, dan juga kalau prismanya sama sisi, maka bawahnya ini disebut sisi-sisinya. Nah, serta memiliki tinggi prisma. Untuk menghitung volume prisma segi 4, rumusnya adalah karena di sini prisma sama sisi, maka untuk alasnya sisi kali sisi. Volume prisma luas alas dikali tinggi. Karena di sini sama sisi, maka sisi dikali tinggi prisma. Lalu bagaimana kalau misalnya segi 4-nya itu berbentuk balok? Nah, kalau balok sisinya maka diganti panjang kali lebar kali tinggi. Kita contoh cara menghitung prisma segi 4. Dia punya atap, punya alas, dan juga punya tinggi. Lalu untuk prisma segi 4 sama sisi, dia punya sisi-sisi yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Maka untuk mencarinya adalah kalau dia punya sisi-sisinya semuanya sama, bawahnya, samping kanan, samping kiri, depan belakang ukurannya sama, 12 cm, 12 cm dan tinggi 12 cm, maka untuk menghitungnya adalah sisi dikali sisi. Sisinya mana? Ini 12 dikali 12 dikali tinggi prismanya juga 12 cm. Maka 12 dikali 12 hasilnya 144 cm dan dikali tinggi prisma 12 cm. Hasilnya adalah 1728. Kalau misalnya yang disajikan prisma segi 4 bentuknya balok, maka panjang kali lebar pasti ukurannya pun tidak sama. Panjangnya misalnya 8, lebarnya 4, maka 8 dikali 4, tingginya mengikuti soal yang ada. Misalnya tingginya sama 12 dikali 12 cm. Jadi kalau untuk segi 4 sama sisi, pakainya sisi dikali sisi. Kalau segi 4-nya berbentuk balok, maka panjang kali lebar kali tinggi prisma.
Nah, anak-anak, materinya cukup sekian. Mudah-mudahan bisa kalian serap, bisa kalian pahami, dan bisa kalian manfaatkan. Tetap jaga keamanan, kesehatan kalian, tetap di rumah jika tidak dalam kondisi darurat untuk keluar rumah, dan selalu jaga protokoler kesehatan agar kita semua terhindar dari penularan COVID-19 dan mudah-mudahan COVID-19 bisa segera berakhir, kita bisa kembali bersekolah, bertemu dengan teman-teman, juga Bapak Ibu guru di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang bisa Ibu berikan, apa yang bisa Ibu sampaikan, bisa kalian terima dan bisa kalian pahami, juga bermanfaat bagi masa depan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.